Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini siswa-siswi sedang melakukan ujian sekolah untuk membentuk suatu evaluasi yang dilakukan dalam mengukur pencapaian dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Mengukur pemahaman siswa, ujian sekolah dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan selama periode tertentu. Evaluasi pembelajaran ujian ini berfungsi untuk menilai kualitas proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan sekolah. Ujian ini seringkali digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi siswa dan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di beberapa jenjang pendidikan, ujian sekolah juga menjadi persiapan bagi ujian nasional yang lebih besar. Ujian tengah semester biasanya dilakukan pada pertengahan semester untuk mengevaluasi perkembangan siswa. Yang dilakukan pada hari ini adalah siswa kelas 10 dan kelas 11 yang disebut dengan asesmen sumatif tengah semester. Ujian akhir semester AUAS biasanya dilaksanakan di akhir semester untuk penilaian pencapaian siswa selama satu semester penuh. Ujian sekolah berbasis komputer. Di beberapa sekolah ujian sudah menggunakan sistem komputer yang lebih efisien dan dapat mengurangi potensi kecurangan. Di beberapa mata pelajaran, ujian praktek juga diadakan untuk mengukur keterampilan siswa seperti dalam mata pelajaran seni, olahraga, atau prakarya. Menyusun jadwal belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tidak terburu-buru. Menggunakan soal latihan yang relevan dengan materi ujian dapat membantu siswa untuk lebih familiar dengan bentuk soal yang akan dihadapi. Jika ada materi yang belum dipahami, sebaiknya siswa bertanya kepada guru atau teman sekelas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jangan lupa untuk memberi waktu untuk beristirahat agar otak tetap segar dan siap saat ujian. Pastikan untuk membaca soal dengan teliti sebelum menjawab agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Luangkan waktu untuk mengerjakan soal dengan hati-hati dan periksa kembali jawaban sebelum mengakhiri ujian. Pastikan tubuh tetap sehat dengan makan yang bergizi, cukup tidur, dan olahraga ringan sebelum ujian. Ujian sekolah menurut kurikulum Merdeka memiliki pendekatan yang berbeda dengan ujian yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka yang diterapkan mulai tahun ajaran 2022 bertujuan untuk memberikan kebebasan yang lebih besar bagi guru dan siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Dalam hal evaluasi, kurikulum Merdeka lebih menekankan pada asesmen yang berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pemahaman siswa secara menyeluruh, bukan hanya hasil ujian akhir. Ujian dalam kurikulum Merdeka lebih berfokus pada asesmen yang dapat menggambarkan proses pembelajaran siswa secara utuh, bukan sekedar hasil ujian di akhir tahun. Guru tidak hanya mengandalkan ujian tertulis, tetapi juga menggunakan berbagai metode asesmen lainnya, seperti observasi, penugasan, proyek, dan portofolio untuk menilai perkembangan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen dilakukan secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Artinya, siswa dinilai tidak hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi juga pada sikap, perilaku, dan keterampilan yang mereka tujukan selama proses pembelajaran. Misalnya, di luar ujian tertulis, siswa bisa dinilai melalui tugas proyek, presentasi, atau karya kreatif yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek yang mengutamakan keterampilan dan pengetahuan yang relevan
Dengan kehidupan nyata, dalam hal ini ujian bisa berupa proyek akhir atau produk yang dihasilkan oleh siswa yang mencerminkan penguasaan mereka terhadap topik tertentu. Dengan pendekatan ini, siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari, bukan sekedar mengingat informasi. Ujian dalam kurikulum merdeka bisa bersifat lebih fleksibel, artinya ujian tidak selalu harus diadakan dalam bentuk ujian tertulis seperti yang umum di kurikulum sebelumnya. Bisa juga berupa ujian lisan, portofolio, atau asesmen lain yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Jika ada mata pelajaran yang membutuhkan keterampilan tertentu seperti seni atau prakarya, ujian bisa berupa penampilan atau karya nyata yang dibuat oleh siswa. Ujian di akhir tahun dalam kurikulum merdeka tidak hanya berfungsi untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran, tetapi juga untuk menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ujian dalam kurikulum merdeka lebih bermakna dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan dunia kerja yang lebih mengutamakan keterampilan dan kreativitas. Penilaian dilakukan berdasarkan bukti nyata dan aktivitas siswa seperti hasil tugas, proyek, atau portofolio yang dikumpulkan sepanjang tahun ajaran. Penilaian ini mencakup berbagai keterampilan dan tidak hanya menilai kemampuan menghafal atau menjawab soal ujian. Keterlibatan siswa dalam proses asesmen, siswa diberi kesempatan untuk merefleksi hasil belajarnya dan terlibat dalam penilaian diri self-assessment atau penilaian teman peer assessment. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kesadaran diri dan meningkatkan kemampuan metakognisi mereka. Dalam kurikulum merdeka, ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diterapkan sebagai syarat kelulusan. Sebagai gantinya, kelulusan ditentukan oleh hasil ujian sekolah yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan fokus pada asesmen yang lebih holistik dan beragam. Ujian sekolah ini tetap memiliki peran penting dalam mengevaluasi perkembangan dan kesiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kurikulum merdeka mendukung penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan penilaian. Asesmen berbasis teknologi seperti ujian daring atau penggunaan aplikasi untuk mengumpulkan tugas semakin umum digunakan, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses evaluasi. Ujian sekolah dalam kurikulum merdeka bertujuan untuk menggantikan ujian yang lebih berfokus pada penguasaan materi dan angka dengan asesmen yang lebih menyeluruh. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan akademis mereka, tetapi juga dari aspek karakter dan keterampilan yang mereka miliki. Sistem ini mengedepankan fleksibilitas, kreativitas, dan relevansi yang memberi kesempatan lebih banyak bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang lebih beragam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ujian sekolah secara luas merujuk pada evaluasi yang dilakukan untuk menilai pencapaian siswa terhadap standar pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum di suatu sekolah. Ujian ini tidak hanya terbatas pada ujian tertulis, tetapi juga bisa melibatkan berbagai metode asesmen untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Ujian sekolah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi yang dipelajari serta kesiapan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ujian sekolah berfungsi untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan selama satu periode atau tahun ajaran. Hal ini meliputi pengetahuan akademis yang telah dipelajari melalui berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, sejarah, dan lainnya. Selain menilai pengetahuan, ujian sekolah juga dapat mencakup pengujian keterampilan praktis yang telah diajarkan di dalam kelas. Misalnya ujian praktek dalam mata pelajaran seni, olahraga, atau prakarya,
di mana siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam bentuk kegiatan nyata. Dalam pendekatan yang luas, ujian sekolah tidak hanya menilai kognisi atau keterampilan praktis, tetapi juga dapat melibatkan evaluasi sikap dan karakter siswa seperti kedisiplinan, kerjasama, dan integritas. Penilaian ini bisa dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran, tugas kelompok, atau kegiatan ekstrakurikuler. Ujian sekolah juga dapat berfungsi sebagai tahap persiapan untuk ujian yang lebih besar seperti ujian nasional sebelum diterapkan kurikulum merdeka atau ujian kelulusan. Ujian sekolah menjadi titik penilaian akhir yang digunakan untuk menentukan kelulusan siswa dan kesiapan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ujian sekolah juga berfungsi untuk mengevaluasi kualitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru dan efektif kurikulum yang diterapkan di sekolah. Hasilnya, ujian dapat memberikan feedback kepada guru dan pihak sekolah mengenai apakah metode dan materi pembelajaran sudah efektif atau perlu disesuaikan. Ujian sekolah dalam konteks yang lebih luas juga mengarah pada evaluasi yang lebih menyeluruh yang mencakup pengukuran aspek kognitif, efektif atau sikap, dan nilai-nilai serta psikomotorik atau keterampilan. Tujuan utama adalah untuk mengetahui perkembangan siswa secara utuh, tidak hanya dari aspek akademik tetapi juga dari segi kemampuan hidup dan karakter. Hasil ujian sekolah menjadi dasar bagi berbagai keputusan penting seperti penentuan kelulusan siswa, pemberian nilai, serta perencanaan langkah selanjutnya dalam pendidikan siswa. Misalnya, apakah mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak dalam beberapa kasus. Hasil ujian juga dapat digunakan untuk menentukan beasiswa atau program khusus yang dapat diikuti oleh siswa. Untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai arti ujian sekolah, penting untuk menyebutkan bahwa ujian tidak selalu harus berupa ujian tertulis. Beberapa metode asesmen yang sering digunakan dalam ujian sekolah adalah ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktek, ujian berbasis proyek, dan portofolio. Ujian sekolah secara luas adalah suatu sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa dalam berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademis. Dalam konsep yang lebih luas, ujian ini bertujuan untuk mencerminkan perkembangan siswa secara menyeluruh yang meliputi penguasaan materi, keterampilan praktis, serta karakter dan sikap mereka. Melalui ujian sekolah, sekolah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan siswa dan memberikan dasar untuk keputusan pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.